Ya. Ya, selamat sore anak-anak. Tante Sari ucapkan selamat beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Saat ini Tante Sari undang anak-anak semua berdiri. Kita akan memujikan pujian Engkau ada bersamaku. Tangannya dilipat, anak-anak bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Dilipat, matanya ditutup, tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, suatu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jikalau saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu lalu. Saat ini kami mau bersyukur. Kami mohon belas kasih-Mu untuk menolong ibadah kami. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kuasai tubuh, jiwa, roh kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya
kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Kita akan memulaikan pujian kita dengan pujian yang pertama, aku senang jadi anak Tuhan. Kita pujikan dengan semangat ya. Kita bersyukur kalau kita jadi anak Tuhan ya. Nah, kalau anak Tuhan tuh gimana? Nggak boleh nakal ya. Lagu ini bisa diganti jadi nggak boleh sombong, nggak boleh bohong, banyak ya. Nah, Tante Sari tekankan ini tidak boleh nakal ya. Kalau di sekolah, di rumah, anak harus yang baik ya. Kita lanjutkan pujian kita. Aku berjanji dengan berdiri ya. Sekarang kita pujikan dengan berdiri. Kita pujikan dengan sukacita ya. Setiap hari aku datang, sukanya membangun teman, tapi kini ku sadar dan firman yang tajam.
boleh duduk. Anak-anak, kita akan mendengarkan pengumuman ya. Tante Sari akan membacakan pengumuman yang setiap minggu anak-anak melihat dan mendengar. Pengumuman ini tidak hanya dibaca, didengar, tapi juga harus dilakukan ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya jam 9:15, di Medan jam 9:15, di Malang jam 10, dan di Jakarta jam 16:04 sore ya. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, tidak boleh pakai baju tidur atau pakai baju bermain gitu ya. Harus yang rapi, untuk pakaian yang untuk beribadah. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan ada di link ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu, Selasa atau Kamis juga, Sabtu waktu ikut kakaknya kaum muda, itu tidak boleh mengganggu, yaitu tidak boleh rame, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari. Anak-anak harus duduk manis ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi diusahakan untuk ikut mendengar firman Tuhan. Kalau masih kecil tante, ya belajar. Kalau sudah bisa menulis ya. Apalagi kalau yang sudah besar, ya harus sudah bisa mendengar firman dengan baik, dengan mencatat yang baik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Sari undang anak-anak untuk berdiri. Kita akan pujikan Menjadi Seperti Kau Yesus. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Angkat tangannya dilipat ya. Matanya ditutup. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk menjadi sama seperti Engkau. Tolonglah Tuhan, ubahkan kami lewat pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami akan
dengar. Urapi Tante Sari yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu semua. Segala kuasa iblis yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, sampai praktek firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Tante Sari saat ini akan menyampaikan firman tentang judul perikopnya itu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ya, Tante Sari akan firman itu judulnya ya, tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Di kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Anak-anak mendengarkan Tante Sari cerita. Di gambar yang pertama itu nanti banyak gambar ya. Tante Sari yang mau cerita, anak-anak mendengarkan. Lihat gambarnya, nggak ada yang mainan sendiri ya. Nah, ceritanya ini Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Lah kalau mau perang itu pasti sudah mengatur strategi ya nak. Orang Aram ini Raja Aram ya. Raja Aram berunding sama pasukannya mengatur strategi untuk menghadang bangsa Israel. Terus gambar selanjutnya. Gambar yang kedua lah, waktu Raja Aram ini mengatur strategi, Nabi Elisa ini tahu ya, diberitahu oleh Tuhan ya, kalau ini loh Raja Aram ini mau menyerang Israel di sini gitu ya. Terus Nabi Elisa memberitahu ke Raja Israel ya yang pakai. Nah, waktu memberitahukan ke Raja Israel ini, jadi Raja Israel sudah tahu ya, oh ini mau dihadang di sini. Jadi Raja Aram ini menghadang malam hari, itu dihadang, tapi nggak ada orang Israelnya, nggak ada, karena sudah diberitahu ya tadi, kalau jangan ke situ, ada pasukan Aram mau menyerang. Nah ini malam hari. Terus dilakukan lagi menyerang waktu pagi hari. Itu ya nggak ketemu lagi sama orang Israel. Karena sudah tahu ya Raja Israelnya. Kalau jangan ke situ, diberitahu siapa tadi? Nabi Elisa. Nabi Elisa tahu ya karena Tuhan yang memberitahu ya toh. Kalau jangan ke situ. Nah, malam nggak bisa, pagi nggak bisa, gagal terus. Mau menyerang bangsa Israel nggak bisa. Terus Raja Aramnya ini marah, anak-anak ya, marah sama pengawalnya marah. Hei, siapa di sini yang membela Raja Israel? Siapa yang sudah jadi pengkhianat? Kok kita kalau mau menyerang itu kok gak bisa terus, berkali-kali ini terjadi. Marah ya, Raja Aramnya ini marah. Nah, terus oleh sebab itu Raja Aram bilang, ini siapa ya? Terus pengawalnya ngomong sama Raja Aram ini, kalau bukan kami Raja yang melakukan hal itu, tetapi itu dilakukan oleh seorang nabi di Israel. Gambar selanjutnya, gambar ke-6.
Nah, itu namanya oleh Nabi Elisa. Rumahnya di mana? Di Dotan. Terus dikirimlah. Ya, dikirimlah ini tentara banyak besar terus sama kereta kuda untuk menyerang ke Dotan, mau menangkap Nabi Elisa. Nah, keesokannya itu pagi-pagi sekali bujangnya ini lihat anak-anak. Kan di Dotan tadi sudah dikepung ya sama pasukan Aram itu. Bujangnya Elisa ini kalau sekarang itu pembantu gitu ya, yang membantu Nabi Elisa ini lihat, loh, kok ada banyak sekali ini kereta kuda tentara bangsa Aram ini. Terus dia jadi takut anak-anak. Terus memberitahukan hal itu kepada Nabi Elisa ya, gambar selanjutnya. Pak Nabi Elisa, itu loh ada tentara yang banyak sekali kereta kuda mau menyerang ini di Dotan ini, bagaimana ini? Terus tapi Nabi Elisa bilang enggak usah takut. Yang beserta kita ini lebih banyak. Terus Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini, mata orang ini supaya melihat. Nah, ternyata dilihat ya oleh bujangnya Elisa ini, kalau ternyata ada tentara kereta kuda berapi lebih banyak, lebih besar dari tentaranya bangsa Aram. Nah, terus waktu orang Aram ini mendekati ke Elisa ini, Nabi Elisa ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Maksudnya mata pasukan Aram. Nah, terus pasukan Aramnya ini matanya buta semua anak-anak. Ya, kalau buta itu gimana? Gelap, tidak bisa lihat. Coba kalau anak-anak merem gitu ya. Nah, itu kan gelap ya. Itu tidak bisa lihat, mereka bingung loh. Kok jadi buta ini bagaimana gitu ya. Terus Nabi Elisa nih bilang ke mereka ini, dibawalah mereka ini ke kota Samaria ya. Kota Samaria dibawa sama Nabi Elisa ini ke kota Samaria karena Nabi Elisa ini bilang kalau di ayat yang ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Terus diantarkan ke Samaria ya. Lah, diantarkan ke Samaria ini, tentara Aram ini diketemukan sama Raja Israel ya. Di situ ada Raja Israel dan tentara-tentaranya. Terus Nabi Elisa berdoa lagi, Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Jadi mereka yang tadinya buta terus dituntun sama Elisa yang tadinya dari Dotan menuju Samaria. Nah, terus di Samaria ini melek ya, bisa lihat lagi, loh, kok ada Raja Israel sama pasukannya, ada Nabi Elisa di sini. Mereka kaget ya. Kaget. Terus Raja Israel ini berkata sama Nabi Elisa, Nabi, ya ini apa aku harus membunuh mereka aja ya gitu ya. Karena ini mereka ini suka perang ini, suka memerangi bangsa Israel gitu. Tapi Nabi Elisa berkata, jangan kamu bunuh mereka ya. Tapi hidangkanlah makanan dan minuman supaya mereka makan, terus mereka bisa kembali pulang benar ya. Akhirnya mereka diberi makan, minum, semua ya
tentara yang banyak itu diberi makan, minum. Sudah mereka makan minum, terus mereka diperbolehkan untuk pulang. Ya, untuk pulang kepada tuan mereka, yaitu Raja Aram. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan Aram yang berani memasuki negeri Israel, karena mereka apa? Malu ya, malu takut ya. Jadi tidak terjadi peperangan lagi, tidak terjadi peperangan. Mereka bangsa Israel ini hidup damai. Ya, itu ceritanya Tante Sari ya tadi ya. Ceritanya Tante Sari, anak-anak bisa baca lengkap nanti ya, sudah ibadah ya. Itu tadi negeri Aram dan bangsa Israel. Bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan yang melindungi langsung ya anak-anak ya. Nah, kita akan belajar dari cerita ini, yaitu tentang berbuat yang baik ya anak-anak ya. Tentang berbuat yang baik. Kita jaga anak-anak, jangan ada peperangan dalam kehidupan kita ya. Peperangan dalam kehidupan kita. Ya sudah Tante, gambarnya Tante Sari ya. Peperangan dalam kehidupan kita. Wah, baik kalau anak-anak di sekolah, di rumah itu ya. Kalau sekarang bukan peperangan kalau dengan sesama, gak pakai senjata ya, tembak, pedang gitu, tidak. Peperangan yaitu pertengkaran ya anak-anak ya, pertengkaran. Kita jangan suka bertengkar ya, itu perbuatan yang tidak baik. Seperti bangsa Aram ini. Jangan ya anak-anak ya. Siapa yang masih suka bertengkar? Tidak boleh ya. Di rumah, di sekolah, tidak boleh anak-anak suka bertengkar. Aku nggak suka Tante bertengkar, tapi aku sukanya mukul. Tidak boleh. Itu awal dari pertengkaran. Ya, suka mukul, terus suka ngeyel, suka mengganggu, suka menyakiti. Kalau sekarang ini yang lagi heboh, apa ya namanya, lagi viral ya, itu membuli, mengucilkan, itu tidak boleh. Itu awal dari pertengkaran, awal dari perselisihan, mulai dari yang kecil-kecil ya. Itu tidak boleh anak-anak. Ya, itu namanya perbuatan yang jahat. Itu namanya kalau anak-anak apa? Nakal. Kamu loh nakal. Ya, nakalnya kan macam-macam ya. Suka mukul itu tadi. Suka mengganggu, menyakiti, membuli, mengucilkan, itu tidak boleh. Ya anak-anak, itu tidak boleh. Itu perbuatan yang jahat. Jangan niru bangsa Aram. Harus diubahkan. Kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau sudah bersalah sama sesama ya minta maaf sama sesama. Jangan diperbuatlah lagi. Kita bertobat harus diubahkan menjadi perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik seperti bangsa Israel. Bangsa Israel musuhnya, kalau musuhnya Aram tadi, kalau bangsa Israel bisa dibunuh aja ya toh. Wong dekat gini tinggal membunuh. Tapi Nabi Elisa berkata jangan dibunuh. Tapi malah diberi makan, diberi minum. Itu perbuatan yang baik, yaitu memberi ya. Contohnya salah satunya memberi. Perbuatan baik itu apa toh Tante? Ya, kita baca ya. Matius 7 ayat 28.
Matius 7 ayat 12. Ya, kita baca di Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yaitu ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Contohnya, kalau kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, ya kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau kita tidak suka dibohongi, ya jangan membohongi. Itu contohnya ya. Jadi apa yang, kalau aku nggak suka dipukul tante, ya jangan memukul. Aku nggak suka kalau dibully tante, ya jangan membuli. Kalau yang zaman sekarang ini tante dengar dari anaknya tante ya, waktu sekolah di sekolah yang baru kan, karena temennya masih baru, itu ya agak sulit untuk berteman, harus adaptasi yang baru lagi. Itu katanya kalau bilang gini, kalau curhat sama tante, banyak yang geng-gengan. Wah, kalau sekarang gitu ya, geng-gengnya parah sekali mah gitu. Jadi kalau yang sana berteman satu kelompok, ini kelompok sini, ini kelompok sini, yang sini nggak mau berteman dengan ini nggak mau berteman dengan ini, itu tidak boleh ya anak-anak. Hal yang seperti itu tidak boleh. Itu perbuatan yang jahat. Kalau kita mau teman kita berbuat baik dengan kita, ya kita harus berbuat baik dengan mereka ya. Aku loh sudah berbuat baik tante, tapi lo temanku yang jahat sama aku, ya kita harus tetap berbuat yang baik. Apapun alasannya, kita tidak boleh membalas. Ya, kalau aku dipukul, ya diam aja, menghindar. Ya, jangan membalas memukul. Jadi berbuat baik itu berbuat yang kebaikan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau berbuat baik kepada yang baik, ya umumnya itu ya itu sudah biasanya memang seperti itu ya. Itu temanku suka memberi, jadi aku ya harus memberi. Tapi coba, mau gak membalas kejahatan dengan kebaikan? Aku gak pernah diberi kok, suruh memberi. Nah, mau gak coba kalau gitu? Mau ya? Seperti bangsa Israel ini. Ya, meskipun orang Aram ini selalu berbuat yang jahat, tapi membalasnya apa? Dengan yang baik. Ya, itu ya. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, jangan membalas. Anak-anak tetap berbuat baik, mengampuni, mengasihi, mendoakan. Maka anak-anak pasti temannya yang jahat itu akan diubahkan ya oleh Tuhan. Oh, Tuhan bisa melakukan apapun ya dengan berbagai cara. Seperti bangsa Aram ini tadi, yang mau berbuat jahat akhirnya nggak jadi berbuat jahat ya. Itu Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk menolong kita. Anak-anak mau nggak ditolong oleh Tuhan? Mau ya? Oh, Tante Sari tahu, mengerti kesulitan anak-anak waktu di sekolah ya, karena Tante Sari juga memiliki anak yang masih sekolah. Banyak macam teman yang dihadapi, tapi anak-anak harus tetap berbuat yang baik. Ya, anaknya Tante Sari bilang, ada loh temanku itu yang tidak punya teman. Padahal dia orangnya baik, maksudnya nggak nakal, nggak jahat.
Biasa kalau yang jahat kan, gak mau temenan sama kamu nakal gitu ya. Tapi ini orangnya baik, biasa aja, tapi kok gak ada temennya ya? Ya kamu ajak berteman. Tante Sari ngomong gitu ya. Kamu ajak berteman. Ya mungkin kenapa kok gak mau bertemannya? Mungkin karena dia kurang pinter, atau kurang bagaimana? Kurang cantik atau kurang kaya mungkin ya. Nggak boleh ya anak-anak. Kita mengucilkan seperti itu nggak boleh. Kalau berteman tuh ya dengan semua orang. Jangan kita menyakiti. Kasihan ya anak itu, orang itu kasihan. Kalau dikucilkan, kalau dibully itu kasihan. Jangan ya anak-anak, jangan seperti itu. Kalau anak-anak yang disakiti, kalau anak-anak yang dibully, ya tetap mengasihi, berdoa. Nanti Tuhan pasti nolong anak-anak. Tuhan pasti akan membela anak-anak. Kalau kita mau berbuat baik, ada hasilnya ya. Dari yang berbuat jahat jadi berbuat baik, ada hasilnya, kita mengalami pembaharuan hidup. Dari yang jahat menjadi baik, ya diubahkan oleh Tuhan. Janji sama Tuhan, aku tidak mau nakal lagi Tuhan, itu ya. Janji sama Tuhan, aku tidak mau membenci, menyakiti orang lain, temanku ya. Aku janji mau tidak nakal lagi ya. Itu pembaharuan hidup yang kita lakukan ya. Terus yang pertama pembaharuan hidup, yang kedua Tuhan memberikan perlindungan. Seperti bangsa Israel ini tadi dilindungi akhirnya oleh Tuhan, diberi kemenangan. Kalau anak-anak merasa aku sudah disakiti tante, aku sudah dijahati tante, atau dibully atau segala macam itu ya, sudah diganggu atau di apapun itu, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi. Jadi semua akan berteman dengan anak-anak, semua bisa berteman dengan baik ya. Jadi hasilnya yang ketiga, kita merasakan damai, tenang ya anak-anak. Coba kalau di kelas ada pertengkaran, ada perkelahian, ada perselisihan, tenang nggak? Nggak tenang ya. Jadi takut, gelisah, khawatir, terus jadi males untuk sekolah gitu ya. Tapi kalau terasa damai di kelas itu, ada sukacita di kelas itu, kita kerasan ya, seneng, tiap mau pergi sekolah seneng ya. Kalau di rumah juga gitu, jangan ada pertengkaran sama saudaranya atau sama mamanya. Ngajak bertengkar sama mamanya gak boleh ya. Contohnya apa? Wah, kalau ngeyel itu ya, ayo mandi, nggak mau Ma, aku mau main. Aku masih asik ini gamenya, ya itu namanya membuat pertengkaran di dalam rumah tangga. Nggak boleh, nggak damai jadi rumah tangganya itu. Tapi kalau kita berbuat baik ya sama mamanya, sama papanya, sama saudaranya, rumah itu terasa nyaman anak-anak. Home sweet home katanya Opawi ya. Jadi rumah itu terasa nyaman, enak, suasananya itu tenang, bahagia. Seperti bahasa Israel ini mengalami damai, tidak ada peperangan ya. Sampai puncak kebahagiaan di dalam kerajaan surga yang kekal. Kita baca ya sekali lagi di Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 kita akan baca.
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ingat anak-anak, setiap perbuatan kita ada balasannya. Ada dua ya perbuatan, jahat dan baik. Kalau perbuatan jahat ya upahnya apa? Upahnya neraka. Ya upahnya neraka. Tapi kalau berbuat yang baik upahnya masuk surga. Ya, itu janji Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan yang tidak nakal ya, janji ya, tidak nakal. Nakalnya ini macam-macam. Ya, macam-macam ya. Anak nakal sekarang tuh macam-macam. Ya suka bertengkar, membuli dan lain-lain, semuanya itu jangan dilakukan. Tapi lakukanlah perbuatan yang baik. Mengasihi sesamanya. Ya, itu ya. Sekian firman Tante Sari. Kita akan berdoa bersama-sama, anak-anak semua berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tante Sari tunggu semuanya untuk berdoa. Tante saya akan berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kehidupan kami senantiasa diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang berbuat baik, yang tidak nakal. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini. Kami tidak mampu, kiranya Tuhan yang menolong kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami mau berbuat yang baik. Tuhan, tolonglah kami, mohon belas kasihan-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang minggu ini, baik di sekolah maupun di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan lindungi, sertai, berikan kesehatan, berikan hikmat. Tuhan yang menolong kami. Tuhan juga menolong kedua orang tua kami. Tuhan juga menolong guru-guru kami. Tuhan juga menolong gembala kami. Beri pembukaan rasa firman-Mu. Tuhan, kembalikan kami pada ibadah minggu depan. Sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante ucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.